Perkenalkan, nama saya Bapak Sumardi. Dan saya Ibu Sulistyorini. Kami pemilik dari usaha Berkah Brambang Goreng Sumardi Anik atau sering disingkat BBGSA dengan brand Bramgor Putri Mangu yang beralamatkan di Madigondo RT 4 RW 4 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Saya duluan Mas sambi-sambi ya sayur ya, karena sudah berjalan lama sayuran. Terus ibu ini punya ide jual brambang goreng gimana, ya coba dulu Bu gimana, nyoba pertama 2 kilo beliau titipkan ke sana kemari, akhirnya dari orang ke orang beli tok, rasanya enak jadi. Terus beliau pengen tambah terus, jadi stok langsung banyak, belanja dari Tangmangu ke sini banyak sampai sekarang jadi gini. Sambil nganter anak sekolah gitu, dititipkan ke tukang sayur gitu. Terus gurunya anak-anak itu juga pada suruh bikinin. Jadi terus dari mulut ke mulut, sambil saya jemput anak sekolah, sambil saya tawarkan dagangan itu ke kantor-kantor gitu. Pada suka gitu, lama-lama alhamdulillah jadi langganan. Nah, yang beli itu lama-lama ikut jualin, jadi tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri tapi juga untuk dijual lagi. Alhamdulillah dari dulu itu tahun 2014 modal 2 kilo bawang merah itu 20.000 sama minyaknya 1 liter, pokoknya sekitar modal 50.000. Sekarang sudah alhamdulillah perharinya itu sampai 700 kilo, jadi dari hampir 10 tahun. Karena udah usahanya naik kan otomatis saya udah nggak bisa ya Mas kalau sendiri. Bapak jualan sayur, saya jualan bawang, paginya nganter anak sekolah, masih jemput, masih nganter pesanan, masih bikin pesanan gitu kan. Kalau seperti ini terus jujur saya nggak kuat, jadi salah satu di antara kita harus ngalah. Karena prospeknya itu kok lebih menjanjikan yang bawang merah. Alhamdulillah Bapak berbesar hati berhenti jualan sayur, fokus di bawang merah gitu. Kita kan ngambil bawang dari Tawangmangu ya Mas. Itu alhamdulillah sama juragannya bawang merah yang di Tawangmangu yang Bu Heru itu, karena tahu kami berdua itu tekun, itu jadi modal itu dipinjamin dulu. Jadi kulaan bawang itu nggak bayar dulu, nanti kalau sudah jadi uang baru disuruh bayar. Sampai akhirnya itu dibantuin Bu Heru itu dikirim. Akhirnya dikirim itu pertama kali kirim ke sini itu 300 kilo atau 3 kuintal. Alhamdulillah itu 2 hari, 3 hari habis dikirim lagi gitu. Jadi Bapak sudah tidak pulaan lagi ke Tawangmangu. Sekali kirim itu ke sini ini 1 ton. Itu untuk 2 hari produksi. 2 hari kadang-kadang ya 2 hari kadang sisa sedikit gitu. Pokoknya kalau yang di Solo itu minimal 400 kilo produksi, karena sekarang kan alhamdulillah saya ada 3 tempat produksi, di Tawangmangu 2, di sini 1. Nah itu seharinya dari 3 tempat produksi itu menghabiskan sekitar 700 kilo bawang merah. Terus berjalannya waktu usahanya naik terus sampai pada akhirnya banyak sekali yang bikin bawang goreng dengan kemasan yang sama, toples yang sama, tapi harga lebih murah. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih rezeki kita bisa bikin toples sendiri. Nah kalau di tempat kami kan toplesnya ini sudah ada logo bawangnya ini. Terus di bawahnya ada tulisannya BBGSA. Nah ini kita udah ada paten, jadi sudah tidak bisa ditiru oleh orang lain begitu. Kita pakainya itu bawang Tawangmangu dari lereng Gunung Lawu itu kan Mas. Itu dia ada cita rasanya beda, dia gurih manis. Kalau digoreng itu bisa kering sekali gitu. Nah susahnya waktu ndak musim panen. Musim penghujan biasanya. Karena pada waktu mau tumbuh berkembang itu kena hujan, itu kan bawang itu mati. Jadi kebanyakan hampir semuanya itu gagal panen. Kalau untuk harga jual kita memang udah ada harga paten ya Mas ya. Ibaratnya gini, kalau pas mahal ya kita yang penting karyawan tetap kerja, kita ada buat makan meskipun nggak ada yang buat ditabung. Yang penting buat kesehariannya itu jalan dulu. Bedanya kalau pas panen raya, mungkin nanti kalau kita adain promo. Jadi harganya tetap, cuman kita ada promo beli 10 beli 1 seperti itu. Tapi harganya tetap. Kita kemasan ada 3 macam. Dari yang ini kemasan 150 gram.
Terus yang ini kemasan 250 gram. Terus yang paling besar ini kemasan 1 kilogram. Karyawan kalau digabung di sini sama Tawangmangu itu ada sekitar 30-an, terutama tetangga yang di dekat-dekat rumah, tetangga sebelah kampung gitu ya. Itu kalau yang di Solo itu ada 23 ibu-ibu rumah tangga. Jadi kalau ibu rumah tangga itu kan kalau kerja dia ninggal anak pasti kan susah ya Mas. Jadi alhamdulillah usaha saya itu bisa membantu perekonomian tetangga-tetangga warga sekitar itu lumayan buat nambah uang dapur gitu. Dulu kan pertama saya sendiri Mas, saya sendiri dari ngupas, motong, goreng itu sendiri. Dulu masih manual semua, saya masih pakai cutter, potong satu persatu gitu. Itu sehari saya bisa motong sampai 50 kilo. Jadi kadang orang nggak percaya mosok motong pakai tangan bisa 50 kilo sehari. Bisa. Akhirnya alhamdulillah kan pesanan semakin banyak. Nggak mungkin saya sendiri. Nah dulu mau beli alatnya itu mahal. Alat upas sama alat potong kan mahal. Ada kakak dulu bantuin ngupas, ya kan. Setelah saudara masih kurang lagi, pesanan bertambah lagi. Akhirnya tetangga sebelah rumah itu yang ngupas sebelah rumah masih kurang lagi. Akhirnya tambah terus. Jadi alhamdulillah sekarang sampai 23 yang pengupasnya itu. Akhirnya setelah alhamdulillah maju, punya uang gitu, mau beli alat itu malah nggak mau saya. Soalnya gini, nanti kalau saya beli alat, otomatis tetangga saya itu udah nggak punya sambilan, udah nggak punya pekerjaan kan Mas. Kalau pakai alat itu kan 1 jam aja udah bisa 50 sampai 1 kuintal. Nah kalau kita pindah pakai alat, tetangga saya nggak punya kerjaan begitu, karena dulu waktu susah belum punya uang kan saudara tetangga yang bantuin. Mosok dia sudah punya uang mau ninggalin yang dulu bantuin dari awal gitu kan, ya nggak mungkin Mas. Jadi sekarang kalau Rami itu tidak berpikir untuk beli alat, tapi lebih ke memberdayakan tetangga-tetangga sekitar gitu. Karena jujur masih banyak tetangga yang menginginkan untuk ikut ngupas bawangnya, itu masih banyak. Awalnya cuma 2 kilo, terus kok jadi banyak yang pesen, kewalahan, minta bantuan ya kita bantu. Dulu cuma 5 kilo sehari Mas. Sehari cuma 5 kilo saya kupasnya. Sekarang 50 kilo. Satu hari 50 kilo Bu? Iya. Buat mengupas? Satu orang 50 kilo sekarang. Iya. Itu cuma 5 kilo. Cuman ya buat iseng-iseng aja Mas, sambil ngomong. Buat Ibu sendiri ini bisa membantu perekonomian jenengan Bu? Sangat membantu Mas. Sehari buat tambah sayur ya, buat apa malan Mas. Satu hari itu bisa dapat berapa Bu? 75.000 ngupasnya. Kalau tambah marut ya nanti tambah lagi Mas. Kalau 1 minggu itu saya ini nanti habis ngupas saya packing di sana Mas. Biasanya 1 minggu saya dapat 800.000. Kalau minimal ya 600, 700, tapi 800.000 itu mesti dapat kalau 1 minggu. Udah berapa lama tuh Bu ngupas ini? Kurang lebih 9 tahun Mas. 9 tahun mau 10 tahun. Mau 10 tahun? Iya. Nah ini harapannya apa Bu buat usahanya Bu Sulis Bambang ini? Ibu juga. Harapannya ya semoga lancar terus, biar kita bisa juga ikut ngupas terus. lancar terus, tambah laris. Ini Bu Sulis sudah berapa lama Bu? Oh ya, sekitar 7 tahun ya. Kalau sehari bisa ngupas berapa kilo Bu? Berapa kilo? Kadang 50 bisa Mas. Dalam satu hari 5 Bisa nambah-nambah buat beli sayur, jajan anak. Anak minta apa kan kita bisa beliin sendiri gitu. Dulu itu saya punya anak kecil kan Mas. Nah, masa di rumah yo enggak punya kan kasihan suami gitu loh Mas.
cuma ngurusin anak tok, masa ngurusin. Lah Bu Sulis kan ya ada kesempatan ini. Terus saya bilang sama Bu Sulis mau ikut ngupas, ya udah Bu Sulis ya gitu ya. Alhamdulillah gitu. Ya harapannya Bu Sulis sukses selalu Mas. Terus apa ya? Kok yang harapannya yang baik-baik aja lah. Maju terus. Jadi pertama itu kan ibu-ibu itu ngambil bawangnya dulu. Setiap sore itu ibu-ibu pada kayak pasar itu, pada nimbangin bawang, dibawa pulang ke rumahnya. Terus bawang itu dipotek-potek dulu, dibuang akar sama dahannya sedikit-sedikit. Kalau di sini istilahnya itu ngendasi. Ngendasi itu buang bagian akar sama bagian dahannya sedikit-sedikit. Setelah itu bawang dicuci. Jadi pencucian di tempat kami itu masih waktu masih ada kulitnya, ya. Jadi masih ada kulitnya, kita cuci bersih. Setelah itu dikupas. Dikupasnya kita masih manual semua juga. Setelah dikupas, dipotong satu persatu gitu, kepalanya di bagian depan biar potongannya tetap utuh. Setelah dipotong kita takar itu sekali masuk ke penggorengan itu sekitar 4 kilo. Setelah kita takar, kita celup di air garam. Jadi kebanyakan orang tanya itu direndam air garam, jadi salah, itu tidak direndam air garam tapi dicelup saja, dicelup air garam, ditiriskan, setelah itu baru digoreng. Seharinya minimal 400 kilo. 400 kilo itu nanti kalau digoreng jadi matangnya itu sekitar 1 kuintal atau 100 kilo, kadang lebih sedikit tapi nggak pernah kurang dari 100 kilo. Alhamdulillah ya Mas, sampai saat ini kita produksi sore, kita produksi 1 hari itu paginya sudah habis. Jadi alhamdulillah kita nggak pernah nyetok barang dari sampai sekarang, nggak pernah nyetok barang. Kalau per toplesnya itu kalau beli ke sini itu ini di harga 55.000. Itu kalau di online. Karena kalau di online itu kan masih kepotong packing harus ada biaya ini itu kan Mas. Tapi kalau datang ke sini, ini per toplesnya ini 50.000 dari sini. Kalau yang kecil yang ini yang di harga ini 30.000. Ini yang jumbo ini di harga 170.000 ya. Reseller buka pembelian 50 toples. Harga selisih sedikit. Karena ini nanti kalau di luaran harga jualnya itu kan lebih dari 50.000 Mas. Biasanya sekitar 60 atau 55 gitu. Ini bisa via online, via WhatsApp, ada di TikTok Shop, ada di Shopee. Kalau di TikTok Shop ada Damgor Putri Mangu dari BBDSA. Kalau di Shopee ada OMG Kuliner. Kita itu nggak usah muluk-muluk Mas, tapi yang penting iso muluk. Orang Jawa bilang gitu. Nanti selanjutnya kita saling kerjasama, komitmen dalam bekerja sama, segala macam dalam apa, kita nggak usah nggak usah, transparan. Setiap ada permasalahan kita utarakan supaya baik membangun gimana. Lalu mungkin Ibu punya sendiri apa yang perlu disampaikan? Dari saya yang penting usaha itu jujur, ya toh, ikhlas, niatkan bekerja itu untuk ibadah. Selain pertama memang orang itu semua butuh uang, siapa yang tahu nggak butuh uang itu niat, tapi harus kita bekerja itu bagaimana bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, seperti itu. Kedua, jangan lupa selalu berbakti kepada orang tua, karena itu kunci hidup. Akhir kata, terima kasih. Saya puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melimpahkan rahmat dan rezekinya kepada keluarga kami, sehingga Masya Allah keluarga kami diberi titipan seperti ini. Semoga keluarga kami bisa mengelola dengan baik titipan yang Allah berikan kepada keluarga kami,
Dan terima kasih untuk kedua orang tua saya. Terima kasih untuk pelanggan-pelanggan saya semuanya, reseller-reseller saya semuanya. Terima kasih kepada Bu Heru yang sudah memberikan modal kepada saya dulu. Terima kasih yang sudah menonton berikut sepenggal kisah merintis usaha dari saya. Salam Tani Link TV, bisnis agri tak pernah mati.